Ji Wuxu berdiri dengan bangga di langit, dengan napas kematian melonjak di tubuhnya, membuat kekacauan yang kuat. Tianzun. Di sisi Qin Chen, seorang Tianzun akhirnya lahir untuk pertama kalinya. Qin Chen, ucap Ji Wuxu sangat bersemangat, dan merasakan tubuhnya sendiri yang luar biasa. Sumber kekuatan yang mengerikan terkondensasi di tubuhnya, dan dia disukai oleh sumber surga, dan auranya dengan cepat meningkat. Qin Chen juga melihatnya dengan penuh semangat. Mata ciptaannya berkedip, dan dia melihatnya dengan samar. Ji Wuxu tampaknya memiliki sedikit hubungan dengan jalan kematian surgawi ini. Itu adalah kekuatan jalan kematian, yang membantunya untuk berkembang. Membantu memperbaiki sumber surga dan memperbaiki jalan akan membentuk hubungan khusus dengan jalan surga Teran. Apa yang terjadi di sini? Gumam Qin Chen memperhatikan dengan cermat dan membedakan. Hanya saja, di ranahnya saat ini, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tetapi peningkatan kultivasi Ji Wuxu nyata. Dengan cara ini, selain Ji Wuxu, jika orang lain memperbaiki surga, mereka juga bisa mendapatkan bantuan jalan surga dan meningkatkan ranah mereka. Ini bukan tidak mungkin, apalagi ini adalah kesempatan, peluang besar. Jika menggunakan sumber untuk memperbaiki surga adalah transaksi satu kali, maka mengintegrasikan ke dalam surga dan membantu memperbaiki surga adalah proses manfaat jangka panjang. Rencana ini layak. Gumam Qin Chen berpikir sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Meskipun dia tidak tahu apakah akan ada gejala sisa di masa depan, tetapi saat ini adalah peluang bagus untuk meningkatkan kekuatan banyak orang kuat di Paviliun Chendi, dan bahkan, alih-alih memberi mereka beberapa sumber daya, mereka membutuhkan peluang yang lebih cerah. Ji Wuxu, kamu terus menyerap kekuatan sumber di sekitarmu untuk memperbaiki jalan dan sungai ini. Suara Qin Chen jatuh, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba mendatangi Ji Ruyu dan yang lainnya. Semuanya, berhentilah berlatih, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Tiba-tiba semua orang melihat ke atas. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, saya akan membawa Anda ke tempat yang lebih istimewa. Setelah Anda sampai di tempat itu, Anda dengan hati-hati memahami kekuatan aturan di sekitar Anda, mencari celah, dan kemudian mengumpulkan kekuatan sumber di sekitar Anda untuk memperbaiki celah ini. Mendengar ini, Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya semuanya menunjukkan sedikit keraguan. Namun, karena itu adalah perintah Qin Chen, semua orang tidak ragu. Mereka berkata satu demi satu, saya akan mendengarkan pengaturan Chen Shao. Belum lagi Qin Chen meminta mereka untuk berhenti berlatih dan memperbaiki celah apapun. Bahkan jika diminta untuk mati secara langsung, mereka tidak takut. Ruyu, kamu duluan, ucap Qin Chen langsung pergi ke sisi Ji Ruyu, memeluk Ruyu, dan membawanya ke jalan. Ini adalah jalan yang sangat luas, halus, dalam dan tajam, sangat mirip dengan temperamen Ruyu. Itu milik jalan pedang tertentu. Dengan basis kultivasi Ji Ruyu, secara alami mudah untuk menangkap nafas sungai yang panjang dari kendo ini, dan juga menemukan celah di jalan, dan mulai mengumpulkan kekuatan asal antara langit dan bumi untuk memperbaiki kendo. Qin Chen tidak berhenti, sosoknya bergetar, dan dia menemukan yang mulia racun kekacauan. Ikut denganku, ucap Qin Chen berkata kepada Venerable racun kekacauan. Ya Tuan, ucap yang mulia racun kekacauan dengan cepat mengikuti Qin Chen. Qin Chen tidak begitu yakin tentang jalur kultivasi Venerable racun kekacauan, dan dia berkata, jika Anda merasa ada jalan atau sungai besar, Anda bisa memberi tahu saya. Baik tuanku, ucap yang mulia, racun kekacauan buru-buru merespons, dan kemudian menggunakan sumbernya. Jalan-jalan tersapu. Qin Chen pertama-tama memimpin yang mulia racun kekacauan melalui jalan racun, tetapi yang mulia racun kekacauan tidak menanggapi, dan kemudian membawa yang mulia racun kekacauan melalui beberapa jalan kekacauan, dan masih tidak menanggapi. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Sial, apa jalan yang dipraktikkan yang mulia racun kekacauan ini? Sekarang, kekuatan sumber di surga perlahan menghilang, terlalu banyak waktu yang terbuang percuma, menunggu kekuatan sumber menghilang sepenuhnya, bahkan jika mereka menemukan jalan surga, itu tidak akan membantu. Untuk memperbaiki jalan, seseorang harus mengandalkan kekuatan sumbernya, dan tidak diragukan lagi lebih sulit untuk menghormati diri mereka sendiri dengan kekacauan dan racun daripada naik ke langit. Tepat ketika Qin Chen terdiam. Akhirnya, saat melewati jalan,
Yang Mulia Racun Kekacauan buru-buru berkata, "Tuan, saya merasakan sungai dan jalan." Qin Chen menatapnya, ini sebenarnya jalan untuk melahap. Ternyata meskipun Yang Mulia Racun Kekacauan ini menggunakan buah kekacauan untuk menerobos, dan tubuhnya sangat beracun, tetapi pada kenyataannya, jalan yang benar-benar dia kembangkan adalah jalan melahap, jadi jalan melahap ini adalah sumbernya. Oke, Anda tinggal di sini dan perbaiki sungai ini. Jika tidak berhasil, itu tergantung pada Anda. Ucap Qin Chen berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, alisnya sedikit mengernyit, dan terlalu banyak waktu terbuang percuma dengan cara ini. "Semuanya, ikuti aku," ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera, budak hitam dan yang lainnya terbang bersama, dan sekelompok besar orang mengikuti Qin Chen dengan perkasa. "Selama kamu merasakan kekuatan jalan dan sungai, katakan saja padaku," ucap Qin Chen berteriak keras. Terlalu lambat untuk mengambilnya satu persatu. Lebih baik membawa sekelompok orang ini dan berjalan di sepanjang jalan utama. Siapapun yang bisa menyesuaikan diri akan tetap tinggal. Ini adalah cara tercepat, dan tidak ada perbedaan antara depan dan belakang. Mendengar perintah Qin Chen, semua orang mengangguk bersama. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan Qin Chen, tidak ada yang ragu, dan mereka semua mendorong persepsi mereka secara ekstrim. "Sao Chen, aku merasakannya." Sebelum Qin Chen menyapu beberapa jalan, sebuah suara terdengar. Itu Wang Qiming. Tubuhnya dipenuhi dengan nafas pedang yang kuat. Qin Chen menoleh dan menemukan bahwa apa yang dirasakan Wang Qiming adalah jalan pedang. "Oke, kamu tinggal di sini." Qin Chen meninggalkan Wang Qiming, berbalik dan pergi. Wang Qiming berdiri dengan bangga di udara, melihat sosok Qin Chen yang pergi, menoleh dan menutup matanya. Di tubuhnya, nafas pedang besar perlahan menyebar. Dalam benaknya, dia seperti melihat sungai yang luas. Kesempatan ini mengandung energi pedang yang menakutkan. Setiap gelombang menyapu dirinya seolah-olah itu bisa menghancurkannya berkeping-keping. Saat ombak menghantamnya, dia tiba-tiba merasakan ilusi bahwa seluruh tubuhnya akan hancur. Sungguh nafas yang kuat, kekuatan pedang yang mengerikan. Gumam Wang Qiming terkejut. Namun, tidak ada rasa takut di hatinya, tetapi ekstasi muncul. Di jalan pedang yang tampaknya mampu mencabik-cabik orang, Wang Qiming bergerak maju selangkah demi selangkah, menjalankan kekuatannya sendiri. Nafas pedang yang mengerikan memenuhi dirinya, seolah-olah dia telah menyatu dengan ombak. Gelombang yang bergolak tidak dapat menghentikannya, selangkah demi selangkah, dan tiba-tiba sebuah celah muncul di depannya, yang sepertinya menghalangi dia untuk bergerak maju. Ini, seharusnya celah yang dikatakan Sao Chen, pikir Wang Qiming, hatinya tergerak. Dia meraung, mengembunkan kekuatan asal di sekitarnya, dan untuk sesaat, kekuatan asal di sekitarnya dipadatkan olehnya, dan itu langsung berkumpul di celah di depan. Kesenjangan di depan membuat raungan besar. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, Wang Qiming bisa merasakan celah itu perlahan diperbaiki. Kekuatan gelombang terus-menerus membombardirnya. Kekuatan ini terlalu kuat, tapi Wang Qiming tetap bergeming. Seperti batu. Dari segi bakat Wang Qiming sebenarnya tidak tinggi. Dari 5 negara barat laut benua Tianwu, ada banyak talenta yang sebanding dengan Wang Qiming. Namun dalam hal kemauan, Wang Qiming selalu menjadi salah satu pihak Qin Chen yang paling tangguh. Wang Qiming dapat merasakan bahwa di bawah putarannya, celah di depan perlahan-lahan diperbaiki, tetapi kecepatan ini tidak cukup baginya. Dia langsung mengoperasikan asal pedangnya untuk mengisi celah itu. Gunakan hidup untuk memperbaiki. Tiba-tiba, celah itu diperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera setelah celah diperbaiki, terjadi tabrakan, dan jalan pedang menjadi terbuka kembali, dan runtuh ke depan. Pada saat ini, Wang Qiming sepertinya melihat sungai sungguhan muncul di depannya. Di sungai, aturan berbagai pedang berkedip-kedip. Selain itu, kekuatan jalan pedang langsung masuk kembali ke dalam tubuhnya. Ini adalah jalan pedang. Gumam Wang Qiming, matanya meledak dengan cahaya terang, dan presentasi yang jelas dari jalan di depannya memberinya pemahaman yang menakjubkan tentang jalan pedang dalam sekejap, dan jalan pedang yang diumpankan kembali ke tubuhnya juga dengan cepat meningkatkan level kultivasi di tubuhnya. Ranah yang mulia yang belum pernah disentuh, tiba-tiba terlintas. Antara langit dan bumi, aturan yang mengepul dari jalan besar melonjak, dan napas Wang Qiming melonjak keluar dari seorang bangsawan, dan dia melangkah langsung ke ranah terhormat ini. Di kejauhan,
banyak orang kuat di paviliun Chendi yang dipimpin oleh Qin Chen tertegun, menoleh satu demi satu, dan melihat tubuh Wang Qiming, aura terhormat melonjak, seperti dewa pedang yang turun ke dunia, berdiri dengan bangga di kehampaan, dan aura pedang melonjak. Wang Qiming benar-benar menerobos ke alam terhormat. Apa yang terjadi? Di paviliun Chendi, ada banyak orang kuat seperti Yang Mulia Racun Kekacauan Tua, bahkan Tuan Istana Guanghan hanya dekat dengan Yang Mulia setengah langkah, dan selalu ada celah dari alam Yang Mulia. Kenapa tiba-tiba Wang Qiming langsung menerobos ke ranah Yang Mulia? Apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah, tiba-tiba, semua orang menoleh dan melirik Qin Chen dengan cepat? Ya, Sao Chen, itu pasti dia. Mungkinkah dikatakan bahwa aturan persepsi yang dikatakan Sao Chen, memperbaiki jalan, adalah kesempatan bagi mereka untuk menerobos? Memikirkan hal ini, semua orang tidak lagi berani mengabaikan sedikit pun, dan mereka mendorong persepsi mereka sejauh mungkin, merasakan kekuatan aturan di sekitarnya, karena takut akan kelalaian sekecil apapun. Ini adalah kesempatan bagus untuk menerobos Yang Mulia. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Qin Chen juga terkejut dengan kecepatan terobosan Wang Qiming. Memalingkan kepalanya dan melihat ke atas, Qin Chen menggunakan mata ciptaan untuk melihat dengan jelas bahwa ketika Wang Qiming berdiri di jalan pedang, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan jalan pedang. Asal-usulnya semua terjerat dengan aturan di jalan pedang, terlepas dari satu sama lain. Wang Qiming, kamu benar-benar layak menjadi pendekar pedang. Ucap Qin Chen menghela nafas, dan dalam waktu singkat, dia memperbaiki celah, lebih cepat dari rata-rata yang terhormat. Pada saat ini, setelah Wang Qiming memperbaiki celah ini, dia tidak berhenti, tetapi terus maju dan terus memperbaiki. Rencanaku memang layak, gumam Qin Chen, matanya bersinar terang. Awalnya, dia hanya ingin mencoba membuat semua orang menerobos. Lagi pula, sulit dipercaya untuk menembus Yang Mulia di surga Teran. Yang Mulia, menerobos belenggu aturan sebenarnya tidak diperbolehkan oleh aturan. Tapi sekarang, hati Qin Chen tergerak oleh hasilnya. Namun, harganya adalah aura asli Wang Qiming tampaknya menyatu dengan jalan di sungai panjang aturan langit, dan tidak diketahui apakah itu baik atau buruk. Tapi bagaimanapun juga, ini sudah menjadi kesempatan terbaik bagi setiap orang untuk meningkatkan kekuatannya. Sao Chen, aku melihatnya. Aku juga merasakannya. Kemudian, di bawah kepemimpinan Qin Chen, guru suci dari Arai Hantu, Huo Lao, Xing Tianya, dan lainnya menemukan jalan mereka sendiri. Lin Tian dan Zhang Ying juga merasakannya. Satu memasuki jalur membatu, dan yang lainnya memasuki jalur dunia bawah. Belum lagi Tuan Istana Guanghan, Wei Siqing dan yang lainnya, keduanya menatap Qin Chen, mata mereka berkilat karena kegembiraan, dengan emosi yang tak bisa dijelaskan. Ada juga budak hitam, Tianxing Zhenren, Ao Lai, Gu Zhenren, Fu Qiankun, Mo Yuanbai dan lainnya. Yang juga merasakan aura beberapa jalan besar. Tentu saja, ada beberapa orang yang benar-benar tidak dapat merasakannya, dan Qin Chen tentu saja tidak punya pilihan selain membawa mereka ke dekat jalan yang menurut mereka seharusnya memungkinkan. Seorang pria kuat duduk bersila. Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, di dunia kekacauan, di pohon kekacauan, buah kekacauan terbang keluar, dan jatuh ke tangan semua orang sesuai dengan atributnya masing-masing. Merasakan kekuatan kekacauan yang mengerikan yang terkandung dalam buah ini, semua orang mengubah warna mereka. Ini buah kekacauan, ucap Yang Mulia Racun Kekacauan menghirup udara dingin. Dia telah menelan buah kekacauan sebelumnya, dan dia secara alami tahu kelangkaan benda ini. Ini adalah harta karun dengan efek luar biasa bahkan bagi para Master Di Zun dan Master Tianzun. Tapi sekarang, Qin Chen benar-benar mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Apa? Buah kekacauan, gumam Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan kaget. Qin Chen memberikan harta seperti itu, yang mengisi hati mereka dengan segala macam perasaan. Semuanya, hanya ini yang bisa saya lakukan, dan Anda hanya bisa melakukannya sendiri untuk langkah mana yang bisa Anda ambil. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Dia memiliki pohon kekacauan, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan buah kekacauan ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah timnya. Namun, dia hanya bisa melakukan ini. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen melangkah ke jalan sungai panjang, langsung mendekati sumber alam hari itu. Semakin dekat dia, semakin dia merasa akrab,
seolah-olah asal-usul surga sangat cocok dengannya. Qin Chen menggunakan teknik menambal langit, mengumpulkan aura kekacauan yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki sumber surga. Dan sumber surgawi terus memasuki tubuh Qin Chen, memperkuat kekuatan Qin Chen. Dengan begitu banyak orang memperbaiki surga bersama-sama, seluruh langit mengaum dan mengaum, menyebabkan kekacauan yang mengguncang surga. Dibandingkan dengan surga yang menyerap kekuatan sumber itu sendiri, itu lebih dari beberapa kali lebih cepat. Di luar alam surga Teran, Shen Gongzizun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dalam persepsinya, aura seluruh surga sebenarnya naik dengan cepat. Kecepatan perbaikan yang sangat cepat, gumam Shen Gongzizun terkejut, dan tiba-tiba berdiri. Anak ini Qin Chen, ucap Shen Gongzizun menghirup udara dingin. Asal-usul Qin Chen, Ji Wuxu, dan Ji Ruyu semuanya diberikan olehnya, jadi mereka secara alami tahu seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam asal-usul ini. Tapi sekarang, kecepatan perbaikan surga jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Perasaan seperti ini, apakah seseorang bergabung ke jalan asal-usul surga? Gumam Shen Gongxingzhen dengan hati-hati melihatnya, dan hatinya tiba-tiba terkejut. Shen Gongzizun menatap langit dengan ekspresi serius, orang-orang ini benar-benar berani melakukannya. Dia menghela nafas. Dia tahu lebih banyak daripada Qin Chen, dan ada orang yang berani berintegrasi ke alam surga yang agung. Saya tidak tahu apakah mereka bodoh atau sombong. Namun, ini juga merupakan cara yang baik. Tampaknya itu benar-benar ide yang bagus untuk meminta Qin Chen memperbaiki jalan surga, sesuatu yang bahkan Tuan Xiaoyao tidak bisa lakukan. Mungkin Qin Chen ini benar-benar bisa melakukannya. Mata Shen Gongzizun berkedip. Dia emosional. Di alam semesta, di mana lautan pasang surut yang hampa berada, penguasa terhormat dari banyak kekuatan tertinggi di alam semesta, termasuk gerbang Shensuan, telah berubah warna satu demi satu. Karena mereka merasa bahwa penindasan langit terhadap mereka terus melemah. Surga sedang diperbaiki. Ucap beberapa orang saling memandang, semuanya menunjukkan keterkejutan. Mungkinkah Qin Chen dan yang lainnya benar-benar menggunakan sumber untuk memulihkan surga? Benar-benar sekelompok orang gila. Namun, begitu surga diperbaiki, itu adalah hal yang luar biasa bagi mereka. Pada saat itu, penguasa kekuatan mereka akan dapat kembali ke surga. Mereka semua telah menyampaikan berita kembali ke sekte untuk pertama kalinya, memikirkannya, banyak penguasa dari pasukan utama mereka mendekat dengan cepat. Seperti yang mereka harapkan. Ketika mereka menyampaikan berita itu kembali ke belakang umat manusia, banyak kekuatan ras manusia semuanya terkejut. Di dalam wilayah Teran, kekuatan besar menyampaikan berita satu demi satu. Para Master Dewan Teran secara alami mengetahui berita itu. Pergi ke surga. Ada dengusan dingin di kehampaan yang tak ada habisnya, dan banyak master dari tim penegak hukum Dewan Teran dikirim satu demi satu untuk bergegas ke surga. Tidak hanya Master Teran, termasuk klan iblis, klan bintang, dan ras lain dalam aliansi Teran, tetapi juga menerima berita dan bergegas datang satu demi satu.